Ya harapannya ya mudah-mudahan ada dermawan yang bisa membantu semuanya, permasalahannya karena cukup pelik ya. Senyum sumringah tampak pada wajah Sugeng Raharjo dan istrinya Ningsih Surtini melihat rombongan Badan Amil Zakat dan Sodakoh Purworejo bersama Kepala Desa Trirejo datang berkunjung. Ada segurat malu lantaran kisah viralnya kini mengundang orang lain berkunjung ke rumah mereka. Gurat malu yang akhirnya ditepis para pemangku kebijakan yang justru berterima kasih karena masih memiliki kesempatan untuk berbagi dan mengabdi. Pun melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sugeng memang amat sangat layak untuk dibantu. Terlepas persoalan status kependudukan yang kini masih membelit keluarga kecil itu. Sepetak rumah sederhana berlantai semen, terdiri atas satu ruang yang ketika siang adalah dapur dan malamnya menjadi kasur, menjadi gambaran bagaimana sulitnya keluarga itu mengarungi hidup. Dan ke lokasi ini dan betul-betul memang bertempat di kebun ya ini, dan ini semuanya kami datang ke sini juga sebagai rasa kemanusiaan, juga membawa sembako untuk mereka karena melihat kondisi, jadi meringankan beban. Jadi ini nanti hasil kami survei ke sini akan kami laporkan pimpinan. Kalau upaya ke depan rencana mungkin Basnas mau apa, Pak? Ya kalau nanti bisa dibantu dengan RTLH, ya statusnya kita kemampuan dari Basnas biasanya untuk menambah RTLH gitu. Pak, ini kan yang salah satu jadi kendala kan Bapak ini kan terdampak COVID-19, artinya biasanya bisa jualan, terus hanya nggak bisa jualan karena COVID. Nah ini apakah dari Basnas mungkin kan Pak, mungkin ada semacam stimulans untuk modal usaha atau mungkin di dalam pelatihan usaha gitu Pak? Di dalam itu program Basnas ada semacam bantuan modal usaha ya, namun ya pagunya tidak terlalu besar. Ini baru stimulan dan ini perlu kejelasan dentas dulu tuh Pak. Jadi secara Step by step. memang identitas yang pokok. bukan warga sini. Itu artinya tetap ini dilaporkan ya Pak? Iya. Nanti dikaji ya Pak? Bantuan pun mengalir, tidak hanya berwujud pendukung hajat hidup, namun diharapkan akan ada dukungan lain seperti keluarga harapan, beras sejahtera, termasuk sarana memudahkan kelahiran anak kedua. Pak Lurah, ini ada warga yang berdomisili di sini Pak, tapi statusnya masih belum penduduk Desa Trirejo ya Pak, tapi kondisinya Nun Sewu agak memprihatinkan seperti ini Pak. Ini tanggapannya desa gimana Pak? Ya pertama saya terima kasih dengan adanya pemberitaan yang cukup mengagetkan. Pemerintah desa ya ngecek langsung, kebetulan kemarin saya ngecek dan saya koordinasi dengan saudaranya juga. Memang saudaranya juga belum melaporkan ke desa secara resmi, yang bersangkutan juga belum laporan. Baru kita data-data kita per hari ini baru bisa kita lengkapi bahwa memang apa yang ada di berita di online itu benar seperti itu. Jadi memang betul-betul dia salah satu warga Republik ini yang terdampak COVID-19. Ya mudah-mudahan banyak pihak yang bisa membantu atau bersedia menjadi donatur, apalagi ini ada ibu hamilnya yang dalam 1-2 bulan ke depan itu memang membutuhkan biaya untuk persalinan karena berkaitan mereka bukan ber-KTP Purworejo. Sugeng tercatat sebagai penduduk Semarang dan Ningsih masih ber-KTP Banten. Ternyata status kependudukan itulah penghambat utama keluarga itu untuk memperoleh uluran bantuan pemerintah. Bantuan amat sangat dibutuhkan keluarga itu. Bayangkan, anak sekecil itu baru setahun usianya
semestinya gizinya tercukupi lewat program Keluarga Harapan. Pun sama dengan sang ibu yang sedang hamil tua anak kedua. Hanya hasil kebun ala kadarnya yang bisa mereka konsumsi. Meskipun hanya sekadar daun singkong dan pepaya, mereka menganggapnya sudah cukup punya gizi untuk mendukung tumbuh kembang si sulung dan jabang bayi yang dikandung. Namun memang berat bagi Sugeng yang papa untuk mengurus kepindahan mereka. Dengan penghasilan tak menentu, Sugeng pasti memilih mengutamakan kebutuhan makan keluarga. Bukan berarti abai soal status, tapi karena pendapatannya memang tak tersisa. Kesulitan untuk mendapatkan bantuan kan kaitannya dengan status domisili, Mas. Artinya kalau misalkan seandainya Mas mungkin sudah berKTP di Rejo sini, sudah jadi warga sini, sebetulnya saya yakin pasti bantuan itu datang. Terus setidaknya anak ini pasti dapat PKH lah dari pemerintahan, ya bisa terdata. Nah, itu kaitannya dengan kendala itu. Ya itu kendalanya kita kan untuk alat transportasi dari Semarang ke sininya, Mas. Itu kan juga butuh transportasi kan, kita uang lah ya buat transportasi dari Semarang ke sininya kan. Untuk ngurus itu ya Mas, apa surat pindah itu ya? Iya. Artinya sejak dulu pas pindah dari Semarang kerja di Jakarta terus sampai akhirnya ke Kutoarjo itu memang belum sempat diurus itu, Mas? Kita belum sempat ngurus kan. Kenapa, Mas? Ya waktu itu saya malah kepikirannya nggak tahu kalau ujung-ujungnya tiba ke sini kan, akhirnya mau pindah ke sana. Balik lagi gitu ya. Tapi ternyata terdampak bisa terdampak ke sini ya. Berbeda ya. Tapi ya dinikmatin ya Mas ya. Iya. Ya kedepannya mudah-mudahan sih bisa dapat kerjaan lagi lah, dan semoga bisa mencukupi anak sama istri saya aja. Oh ya Mas, kalau tetangga di sini gimana Mas? Sering bantu nggak Mas? Tetangga sih ya baik juga sih. Kadang kalau misalkan butuh apa kadang ya. Sugeng adalah warga Republik. Sugeng bukan teroris. Status perkawinannya sah. Sugeng pun punya pengalaman bekerja. Tapi Sugeng memang kurang beruntung. Ia butuh uluran tangan. Ia butuh orang-orang yang mau peduli. Saya berharap semoga saya bisa mendapat pekerjaan yang bisa buat mencukupi hari-hari anak sama istri saya aja. Terus bisa buat ngurus juga surat-surat segala macam itu. Pak, langkah ke depan mungkin apa dari pemerintahan desa kaitannya dengan administrasi pendudukan gitu? Kalau kita akan berusaha nanti koordinasi dengan Disduk Capil, Kecamatan dan Disduk Capil untuk membantu ya proses untuk kepindahan lah, paling tidak mempermudah supaya jangan terlalu mahal biayanya, atau nanti coba kita koordinasi dulu dengan Disduk Capil bagaimana pemerintah kabupaten bisa membantu permasalahan yang memang semestinya layak dibantu seperti ini. Beruntung bagi Sugeng, pemerintah desa Trirejo mengambil langkah menjembatani persoalan yang dihadapi. Meski untuk bisa selesai, butuh tangan lebih panjang yang mampu menembus batas-batas birokrasi. Tim Galeri Berita Channel melaporkan.